para pecinta kebenaran. Sahabat Fillah, selain para penyembah berhala, orang Nasrani, dan orang Yahudi, masih ada satu kelompok yang lain. Mereka adalah penganut ajaran Nabi Ibrahim. Jumlah mereka sangat sedikit. Hati mereka sangat gelisah menyaksikan orang menyembah batu. Kalian harus mempunyai agama, kata mereka kepada para penyembah berhala, sebab kalian belum mempunyai Tuhan. Namun, orang-orang tidak menggubris nasihat itu dan menganggapnya sebagai angin lalu. Satu di antara penganut ajaran Nabi Ibrahim yang gigih adalah Zaid bin Amir. Ia adalah paman Umar bin Khattab. Tidak seorang pun di antara kalian yang menganut agama Ibrahim selain saya, demikian kata Zaid kepada keluarganya. Kalian menyembah batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh, kalian telah berada dalam kesesatan. Zaid bin Amir mengatakan hal itu berkali-kali sehingga orang-orang pun marah kepadanya. Bahkan, keluarganya sendiri menjadi geram dan gelisah. Mereka pun beramai-ramai mengusir Zaid dari Mekah. Zaid terusir dari negerinya sendiri. Ia terlunta-lunta mencari kebenaran. Dalam perjalanan menuju Syam, ia pun terbunuh di tangan para perampok. Kita tahu bahwa Muhammad sangat membenci berhala. Beliau lebih dekat kepada ajaran Nabi Ibrahim ini. Namun, hal tersebut tidaklah cukup memuaskan hatinya. Bagaimana cara menyembah Allah? Bagaimana Allah menuntun manusia agar keluar dari kesesatan seperti sekarang ini? Hati Muhammad semakin gundah karena kemaksiatan tambah merajalela. Tahukah kalian, apa yang kemudian beliau lakukan untuk menenangkan hati? Gua Hira. Berhala-berhala yang bernama Hubal, Lata, dan Uzza itu tidak pernah menciptakan seekor lalat sekalipun. Bagaimana mungkin mereka akan mendatangkan kebaikan bagi manusia? Demikian pikir Muhammad. Siapakah yang berada di balik semua ini? Siapa yang berada di balik luasnya langit dan tebaran bintang? Siapa yang berada di balik padang pasir yang panas terbakar kilauan matahari? Siapa pencipta langit yang jernih dan indah, langit yang bermandi cahaya bulan dan bintang yang begitu lembut, begitu sejuk? Siapa pembuat ombak yang berdebur dan penggali laut yang begitu dalam? Siapa yang berada di balik semua keindahan ini? Demikianlah Muhammad tidak mencari kebenaran dalam kisah-kisah lama atau tulisan para pendeta. Ia mencari kebenaran lewat alam. Ia mengasingkan dirinya dari keramaian dan pergi ke Gua Hira. Betapa sia-sianya hidup manusia, waktu terus berlalu, sementara jiwa-jiwa rusak karena dikuasai hayal tentang berhala-berhala yang mampu melakukan ini dan itu. Betapa sia-sianya hidup manusia karena tertipu dengan segala macam kemewahan yang tiada berguna. Beliau mengasingkan diri seperti itu beberapa hari setiap bulan dan sepanjang bulan Ramadan. Semakin lama, jiwanya semakin matang dan semakin terisi penuh. Sampai suatu ketika, saat usia Muhammad menginjak 40 tahun, datanglah seseorang yang bukan dari dunia ini menemui beliau di Gua Hira. Muhammad yang pemberani dan tenang itu amat terkejut melihatnya. Tahukah kalian siapa yang datang itu? Catatan tambahan. Tahanuts. Apa yang dilakukan Muhammad di Gua Hira itu dinamakan tahanuts. Tahanuts adalah menyendiri dalam rangka beribadah kepada Allah. Dalam bertahanuts, orang menjelajahi hati dan memikirkan perjalanan hidupnya yang timpang. Dalam tahanuts, orang menyatukan kembali jiwa dan fisiknya. Sebab dalam kehidupan, orang sering lebih memikirkan fisik dan melupakan jiwanya. Diangkat menjadi utusan Allah. Makhluk yang datang itu adalah malaikat Jibril. Ia datang membangunkan Muhammad yang sedang tidur karena kelelahan. Jibril membawa sehelai lembaran dan berkata kepada Muhammad, "Ikra, bacalah." Dengan hati yang masih rasa terkejut, Muhammad menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Kemudian malaikat Jibril mendekap sehingga Muhammad merasa lemas. Jibril melepaskan dekapannya, lalu berkata lagi, "Bacalah." Kejadian itu berulang sampai 3 kali. Kemudian, setelah Muhammad berkata, "Apa yang harus saya baca?" barulah Jibril membacakan surat Al-Ala ayat pertama hingga ayat kelima. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia melalui perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah mengucapkan bacaan itu, malaikat Jibril pun pergi meninggalkan Muhammad dengan hati yang terhujam firman Allah tadi. Muhammad mendadak tersentak sadar. Beliau terbangun dari ketakutan sambil bertanya-tanya dalam hati, "Gerangan siapa yang kulihat tadi? Apakah aku telah diganggu jin?" Beliau menoleh ke kiri dan ke kanan,
Tetapi tidak ada siapapun. Muhammad diam sebentar dengan tubuh gemetar. Beliau lalu lari keluar gua, menyusuri celah-celah gunung sambil mengulang pertanyaan dalam hati. Siapa gerangan yang tadi menyuruhku membaca? Mendadak, Muhammad mendengar namanya dipanggil. Panggilan tersebut terasa dahsyat sekali. Beliau memandang ke cakrawala dan melihat malaikat dalam bentuk manusia. Muhammad tertegun ketakutan dan terpaku di tempatnya. Ia memalingkan wajah, tetapi di seluruh cakrawala, kemanapun beliau memandang rupa malaikat yang indah itu tidak juga berlalu. Dalam keguncangan hebat seperti itu, siapakah yang mampu menenangkan hati Muhammad? Catatan tambahan. Bukit Nur. Bukit Nur adalah tempat Gua Hira berada. Bukit ini tingginya sekitar 200 meter. Minimal diperlukan waktu setengah jam untuk mendaki jalan yang melilit menuju puncaknya. Jika sore tiba dan kota Mekah mulai menggelap, Bukit Nur tampak berkilau sesaat menjelang malam. Ketulusan Bunda Hadijah. Di rumah, Bunda Hadijah tiba-tiba merasa khawatir dengan nasib suaminya. Beliau mengutus orang untuk mencari suaminya itu, tetapi tidak berhasil menemukannya. Sementara itu, setelah rupa malaikat menghilang, Muhammad pulang dengan hati yang sudah dipenuhi wahyu Allah. Dengan jantung yang terus berdenyut keras dan hati berdebar ketakutan, beliau pulang ke rumah. "Selimuti aku," pinta Muhammad kepada Hadijah. Hadijah segera menyelimuti suaminya yang menggigil kedinginan seperti terkena demam. Setelah rasa takutnya mereda, beliau memandang Hadijah dengan tatapan mata meminta kekuatan dan perlindungan. "Hadijah, kenapa aku?" kata Muhammad. Kemudian, Muhammad menceritakan semua yang telah terjadi. Beliau juga berkata bahwa ia takut semua itu bukan datang dari Allah, melainkan gangguan jin. "Wahai putra pamanku," jawab Hadijah penuh sayang, "bergembiralah dan tabahkan hatimu. Demi Dia yang memegang hidup Hadijah, aku berharap kiranya engkau akan menjadi nabi atas umat ini. Sama sekali Allah takkan mencemoohkanmu sebab engkaulah yang mempererat tali kekeluargaan dan jujur dalam berkata-kata. Engkau selalu mau memikul beban orang lain dan menghormati tamu serta menolong mereka yang dalam kesulitan atas jalan yang benar." Kata-kata Bunda Hadijah itu menuangkan rasa damai dan tentram ke dalam hati suaminya yang sedang gelisah. Bunda Hadijah benar-benar yakin bahwa suaminya itu bukan diganggu jin. Beliau malah memandang suaminya itu dengan penuh rasa hormat. Muhammad pun segera tenang kembali. Beliau memandang Bunda Hadijah dengan penuh kasih dan rasa terima kasih. Tiba-tiba, sekujur tubuhnya terasa amat letih dan beliau pun tertidur lelap. Sejak saat itu, berakhirlah kehidupan tentang seorang Muhammad. Mulai saat itu, kehidupan penuh perjuangan keras dan pahit akan dilaluinya sebagai seorang Rasulullah, utusan Allah. Catatan tambahan. Pengorbanan seorang istri. Bunda Hadijah yang berasal dari kalangan bangsawan Mekah, sadar betul bahwa suaminya kelak akan dibenci orang-orang kafir. Beliau berjuang di sisi suaminya, memilih Islam, dan menjadi pengikut pertama. Bunda Hadijah menukar segalanya demi kejayaan Islam yang tidak pernah beliau cicipi.